Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fidiana dengan NIM 214829888 SV20036 akan mempresentasikan hasil dari acara studi kasus praktikum Sains Geodata Spasial dengan tema Instant Segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi building footprint pada area Vandale Estates, USA. Segmentasi sendiri merupakan sebuah proses untuk menentukan piksel mana saja dalam sebuah citra yang merupakan proyeksi dari objek yang sama dalam suatu tempat. Segmentasi citra memiliki konsep yang mirip dengan object detection. Jika object detection hanya menandai objek dengan bounding box, maka segmentasi menandai objek per pixel. Kemudian jenis segmentasi citra sendiri ada 3. Yang pertama adalah semantic segmentation, yang kedua adalah instant segmentation, dan yang ketiga adalah panoptic segmentation. Pada topik kali ini yang dilakukan jenis segmentasi citra yang dilakukan adalah instant segmentation. Instant segmentation sendiri merupakan pengembangan dari semantic segmentation, yaitu menganggap objek yang tumpang tindih dengan kelas yang sama sebagai instan yang berbeda atau sampel yang berbeda. Instant segmentation merupakan salah satu tugas dalam pengolahan citra yang menggunakan deep learning untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek-objek individual dalam sebuah gambar sambil memberikan informasi mengenai lokasi yang tepat dari setiap objek. Pada tugas ini, tujuan utama dari instant segmentation adalah untuk memisahkan objek-objek yang tumpang tindih di dalam gambar dan memberikan label unik untuk setiap objek tersebut. Instant segmentation sendiri menggabungkan 2 tugas utama. Yang pertama adalah object detection yang dilakukan untuk mengidentifikasi objek-objek yang ada di dalam gambar dan memberikan bounding box yang mengelilingi setiap objek. Kemudian semantic segmentation yang memberikan label kelas pixel untuk setiap bagian gambar, memisahkan objek dari latar belakang, tetapi tidak membedakan objek yang tumpang tindih. Kemudian langsung saja ke prosesnya. Yang pertama, proses instant segmentation ini dilakukan dengan geoprocessing export dengan tools export training data for deep learning image analyze tools. Di sini input raster yang ditambahkan adalah citra dari Vandale Estate USA, kemudian mengatur output foldernya, kemudian input features-nya adalah buildings.shapefile, kemudian class value field-nya adalah class, kemudian image format-nya adalah T-format, kemudian ini default, untuk reference sistemnya adalah MapSpace, kemudian metadata formatnya adalah RCNN mas. Kemudian untuk environment-nya default saja. Setelah itu di running sehingga menghasilkan seperti ini. Training data berupa sampel objek seperti ini, objek building. Kemudian proses selanjutnya adalah export training data for deep
Learning sendiri merupakan proses di mana data yang akan digunakan untuk melatih model deep learning kemudian diekspor atau disiapkan dalam format yang sesuai untuk model pelatihan atau training model tersebut. Eh, Proses ekspor training data for deep learning sendiri merupakan proses yang sangat penting sebagai kunci keberhasilan dalam training model. Kemudian proses selanjutnya adalah train deep learning model. Merupakan tahapan pengembangan model deep learning, di mana proses ini model deep learning belajar dari data training yang telah dihasilkan pada proses export training sebelumnya. Proses training deep learning model ini melibatkan pengoptimalan parameter model untuk menghasilkan model yang memiliki kemampuan prediksi atau klasifikasi yang lebih bagus. Untuk parameter yang diinputkan adalah train, folder training, kemudian menentukan output, kemudian epoch-nya yang digunakan saya menggunakan 10, kemudian model type-nya adalah mask RCNN, kemudian batch size-nya saya menggunakan 4, dan backbone modelnya adalah ResNet 50. Dan validation persennya adalah 10. Untuk environment-nya menggunakan prosesor type GPU. Setelah di running, maka akan menghasilkan model matrix.html yang dapat dibuka dengan informasi backbone-nya adalah ResNet 50, learning rate-nya adalah seperti ini, kemudian terdapat grafik training dan validation loss, kemudian analyze of the model, kemudian ada average precision score, kemudian ada sample result berupa ground truth dan prediction. Untuk training dan validation ini digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menggeneralisasi dari data training ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Apabila validation dan garis validation dan garis training semakin berdempetan atau sejajar, maka menunjukkan hasil model yang lebih akurat. Kemudian proses selanjutnya adalah detect object using deep learning. Detect object sendiri digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar atau citra. Kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan informasi mengenai objek-objek yang ada di dalam gambar atau citra. Pada detect object ini merangkap 3 aspek. Yang pertama adalah object detection, yaitu mengidentifikasi objek-objek yang ada dalam gambar atau video dengan memberikan bounding box yang mengelilingi setiap objek. Kemudian object classification, yaitu memberikan label kelas seperti mobil, orang, anjing, pohon, dan sebagainya untuk objek yang terdeteksi. Kemudian yang ketiga adalah object tracking, yaitu dengan melacak objek-objek tersebut melalui berbagai frame untuk memahami pergerakan dan interaksi objek. Parameters yang digunakan pada proses detect object using deep learning ini, yang pertama adalah input rasternya, yaitu dengan menambahkan citra untuk building footprint area Vendel Estates USA. Kemudian outputnya saya menggunakan output default. Kemudian model definitionnya yang digunakan adalah .emd.
Kemudian ini adalah saya default. Kemudian untuk environment-nya saya menggunakan processor type CPU. Setelah di running maka akan menghasilkan seperti ini. Seperti ini. Ini adalah hasil dari detect object di mana bounding box-nya saling tumpang tindih seperti ini. Hal ini menunjukkan akurasi, menunjukkan model tidak berjalan dengan baik untuk detect object. Kemudian proses selanjutnya adalah compute accuracy for object detection. Proses ini dilakukan untuk menghitung akurasi hasil object detection dengan melibatkan perbandingan antara objek-objek yang telah dideteksi oleh objek dengan dideteksi oleh model dengan objek-objek yang sebenarnya yang terdapat pada gambar atau citra. Untuk parameter yang digunakan adalah ini detected features-nya adalah hasil detect object.sap, kemudian ground truth features-nya adalah buildings, kemudian output-nya saya default, kemudian ini juga default, kemudian detected class value field-nya adalah class, kemudian ground truth class value field-nya adalah class, kemudian minimum intersection over union atau IOU-nya adalah 0,5. Kemudian setelah selesai mengisikan parameter, kemudian dilakukan running, sehingga menghasilkan accuracy assessment report. Seperti di sini, terdapat nilai IOU atau intersection over union yang merupakan matriks yang mengukur sejauh mana kotak pembatas atau bounding box yang dihasilkan oleh model tumpang tindih dengan kotak pembatas sebenarnya dari objek. IOU dihitung sebagai rasio area tumpang tindih antara dua kotak pembatas dibagi oleh area gabungan dari kedua pembatas tersebut. Kemudian dengan ini adalah yang kita atur tadi yaitu 0,5. Kemudian terdapat precision. Precision sendiri merupakan digunakan untuk mengukur sejauh mana objek-objek yang diprediksi sebagai positif oleh model benar-benar adalah objek yang sebenarnya ada. Di sini nilai precision-nya adalah 0. Jadi di sini terdapat beberapa objek yang bukan building tetapi terdeteksi. Seperti ini. Kemudian terdapat recall. Recall ini digunakan untuk mengukur sejauh mana objek-objek yang sebenarnya ada berhasil dideteksi oleh model. Nah, di sini juga 0. Kemudian F1 score. F1 score ini adalah matriks gabungan yang menggabungkan precision dengan recall yang digunakan untuk mengukur performa secara keseluruhan dalam deteksi objek dengan mempertimbangkan trade-off antara precision dan recall. Kemudian nilai average precision yang merupakan matriks yang digunakan dalam deteksi objek dengan melibatkan kelas-kelas atau kategori objek yang berbeda. Average precision ini mengukur sejauh mana model berhasil mengidentifikasi objek dalam setiap kelas.
Kemudian terdapat nilai tabel true positif. True positif ini merupakan jumlah objek yang benar-benar terdeteksi dengan benar oleh model. Kemudian nilai false positif adalah jumlah objek yang sebenarnya tidak ada dalam gambar, tetapi model mengklaim bahwa objek itu ada. Kemudian false negatif merupakan jumlah objek yang sebenarnya ada dalam gambar, tetapi tidak terdeteksi oleh model. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Keakuratan ini tergantung pada nilai parameter yang di-setting, sehingga semakin banyak nilai pada batch atau epoch mempengaruhi hasil detect object. Jadi semakin banyak epoch dan batch yang kita gunakan akan menghasilkan detect object yang akurat sesuai dengan sampel yang telah kita gunakan. Tetapi dengan menggunakan epoch dan batch yang dengan nilai yang tinggi akan memerlukan pemrosesan yang cukup lama dan cukup berat untuk dilakukan dengan laptop biasa. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.